Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman, sahabat tani. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kami di sini menyiapkan dua bahan, ya, yaitu pupuk, dimana kegiatan kami ada tujuan kami, ya, saat ini akan membuat pupuk untuk persiapan besok pada waktu budidaya cabai, yang dimana keesokan hari nanti kita akan melakukan proses pemupukan pertama kalinya untuk cabai keriting yang sudah kita tanam. Nah, di kesempatan kali ini kita membuatnya di samping umbaran domba, ya kan kawan. Dan di sini, ya, dalam membuatnya ini kita hanya perlu membutuhkan pupuk perpaduan, ya, perlakuannya secara semi organik, yaitu perpaduan antara pupuk kimia dan organik. Nah, jadi latar belakang saya membuat pupuk ini, ya, itu sebenarnya adalah untuk tujuannya untuk memberikan, ya, suplai unsur hara kepada tanaman dalam bentuk gocor. Nah, sedangkan pupuk yang kita pergunakan ini adalah pupuk yang kondisinya padat, dan yang jelas pupuk tersebut tidak diberikan secara tablet pada kondisi kemarau saat ini, ya. Kita berikan dalam bentuk cair semacam itu. Jadi yang jelas pupuk kita buat untuk menyuplai unsur hara ke tanaman, karena sejatinya tanaman tersebut adalah tumbuhan yang membutuhkan unsur hara secara berkala dan terus menerus semacam itu. Dan yang kita perlakukan, ya kan kawan, selain memberikan unsur hara kepada tanaman, kita perlakukan secara organik agar tanahnya atau mikroorganismenya, biologinya tetap hidup, kan kawan, semacam itu, ya. Jadinya tujuannya adalah ini sebenarnya untuk mengalihkan antara pupuk organik menuju ke pupuk non organik menuju ke pupuk organik semacam itu, dengan perlakuan secara semi organik semacam ini, kan kawan. Nah, permasalahannya yang terjadi saat ini untuk pupuk sendiri, ya kan kawan, untuk pupuk budidaya tanaman itu harganya cukup mahal. Nah, oleh sebab itu langkah yang kita lakukan, ya, akibat permasalahan yang pupuk mahal dan langka, maka kita perlakukan dengan pencampuran antara non organik dengan organik, ya, yang tujuannya untuk biar pupuknya petaninya akan lebih berdaulat lah, lebih tersedia barang ataupun pupuknya, ya kan kawan, untuk budidaya tanaman cabai tersebut. Lalu dari masalah itu, kita membuat pupuk perlu kita menyediakan bahan dan alat, ya. Untuk bahannya sendiri, kawan-kawan, ini ada pupuk NPK beserta botol, ya, botol aqua, dan pupuk organik cair, ya, beserta gelasnya. Nah, pupuk NPK ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro yang berada di dalam tanah. Sedangkan pupuk organik cair ini untuk memenuhi unsur hara mikro dan menghidupkan atau mengaktifkan mikroorganisme yang berada di dalam tanah, atau secara umumnya biologi tanah kembali hidup lah, semacam itu. Nah, pupuk NPK ini yang kita pergunakan adalah NPK tablet. Alasan saya menggunakan pupuk NPK tablet ini karena biaya pupuk NPK tablet ini cukup murah, ya, cukup murah, per kilonya kurang lebih 5.000. Sedangkan untuk pupuk organik cairnya ini, kawan-kawan, ini biayanya cukup murah, ya. Ini kita buat dengan bahan-bahan yang bekas limbah-limbah dari pembuatan pupuk-pupuk sebelumnya. Ini, ya, hitungannya, ya, saya buat satu drum itu, ya, murah sekali, cuma berapa puluh ribu, ya kan kawan. Tapi
Yang jelas ini katakanlah ya murah lah, gratis lah semacam itu, karena kami ini pupuk ini kita peroleh dari pupuk bekas yang budidaya sebelumnya ya, ada sisa kita pergunakan lah semacam itu. Nah, NPK-nya ya kan kawan, untuk jumlah NPK-nya ini kita jumlahnya segini kan kawan ya. Jadi jumlahnya kurang lebih ini ya setengah lebih sedikit lah semacam itu, 3/4 bagian dari botol, tapi tetap harus kita sisain ini kan kawan, sisain ruangan yang berada di atas pupuk NPK ini kita sisain. Dan juga nanti untuk POC nya kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari pupuk NPK ini kan kawan, semacam ini. Nah, lalu kan kawan, untuk meraciknya langkah yang pertama, pupuk NPK tablet dimasukkan ke dalam botol. Lalu setelah ke dalam botol kayak gini kan kawan, nah kita buka, kita masukkan pupuk organik cairnya ya. Mengapa kita menggunakan pupuk organik cair ini ya? Pupuk organik cair ini untuk sebagai pelarut dari pupuk NPK nya, karena dengan menggunakan pupuk organik cair ini ya harapannya apa, mikroorganismenya lebih survive ya, lebih survive dengan adanya pupuk NPK lah semacam itu kan kawan. Nah, adanya pupuk NPK lebih survive, sehingga ketika lebih survive ya kan kawan, nah sehingga ketika lebih survive itu nantinya mikroorganismenya lebih mudah beradaptasi, lebih mudah tumbuh, mudah hidup di lahan yang kita berikan pupuk NPK ini kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas mikroorganismenya tidak mati lah kan semacam itu, karena di sini juga ada kandungan gula yang dapat menghidupkan mikroorganisme. Dan yang jelas ini sudah tercampur mikroorganisme, dan harapannya mikroorganisme yang kita berikan ini lebih survive ya, meskipun terkadang konsentrasinya lebih tinggi ya tidak masalah, tapi setidaknya nanti ini masih diencerkan lagi dan harapannya masih lebih survive ya, intinya kayak gitu semacam itu yang kami harapkan lah ya dengan pemberian pupuk organik cair ini, kita lakukan dengan penggunaan NPK ini. Nah, semacam itu. Nah, ini jumlah pupuk organik cairnya ini cukup setengah ya, cukup setengah atau 3/4 bagian dari timbunan NPK nya, karena nanti NPK nya ini akan mencair dan berubah menjadi cairan ya kan. Nah, berubah menjadi cairan, sehingga nanti kalau sudah berubah menjadi cairan, nantinya ini tinggal kita berikan dalam bentuk jumlahan cc ya kan kawan, semacam itu. Nah, nanti ini dengan sendirinya akan cair dan akan pecah sendiri ya NPK tabletnya, baru nanti kita berikan ke tanaman yang akan kita tujukan untuk budidaya cabai tersebut kan semacam itu ya, ke bagian pangkal tanaman. Oke, itu dulu mengenai bagaimana tata cara pembuatan pupuk NPK yang nantinya kita berikan ke tanaman dengan perlakuan secara semi organik dengan biaya yang cukup murah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.